Halo guys, kembali lagi bersama saya Probo Sindu. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai salah satu dosen FSRD Trisakti, yaitu Mas Adi. Kebetulan belum lama ini beliau sempat mengadakan pameran tunggal. Gimana kabarnya Mas? Baik, Sindu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Mas yang akan diajukan. Yang pertama itu, sejak kapan Mas Adi ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran itu sendiri Mas? Ya udah lama lah ya, dari sejak kuliah itu tahun 88 sudah pameran. Jadi sejak tahun 88 sampai sekarang berjalan terus gitu Mas? Iya. Apakah dalam melaksanaan pameran itu harus menentukan tema? Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, kalau pameran ya harus ada tema. Mau pameran kelompok atau mau pameran tunggal tentunya harus ada tema. Soalnya kan di tema itu kita akan menyampaikan banyak hal, gitu ya. Nah, tema itu yang jadi payung dari berbagai judul karya yang kita pamerin, gitu. Kalau sepengalaman Pak Adi nih kan sudah puluhan tahun gitu ya. Tema apa aja yang untuk Bapak sendiri nih buat nyaman gitu? Semua tema tentunya harus disukai. Kalau enggak ya nggak ngomong dong karya itu ya. Tapi yang jelas tema itu dia harus muncul dari apa yang saya geluti untuk satu karya yang akan saya pamerkan gitu ya. Dan nggak gampang untuk membuat satu tema itu. Kira-kira persiapannya apa saja tuh Pak untuk menentukan tema tersebut? Mungkin diperlukan riset atau bagaimana? Ada yang beberapa teman saya memang butuh riset. Tapi ada beberapa teman saya yang memang tema itu muncul dengan sendirinya, itu artinya dia menemukan di tengah proses berkaryanya gitu. Jadi orang membuat tema itu ternyata pendekatannya beda-beda. Nah, saya melihat membuat tema itu berdasarkan satu kumpulan karya yang akan saya pamerkan, artinya karya yang udah jadi artefak. Nah, baru saya cari tema. Tapi kalau untuk pameran tunggal yang akan saya kerjakan, nah, saya mikirnya cukup banyak. Ya. Jadi apa yang akan saya kerjakan? Kenapa saya harus mengerjakan itu? Apa yang akan saya sampaikan ke publik? Kemudian apa yang saya geluti, objek-objek di dalam karya saya itu. Nah, itu akhirnya jadi tema. Jadi untuk menentukan tema itu sendiri memerlukan beberapa proses gitu ya Pak? Ya, betul. Nggak gampang ya. Ya, kalau di kampus kan disebutnya konsep ya. Iya benar. Ya. Oke. Yang berikutnya Pak, menurut Pak Adi lebih sulit melakukan pameran tunggal atau kolaborasi Pak? Lebih sulit pameran tunggal tentunya daripada pameran kolaborasi. Kalau pameran kolaborasi kan saya diundang, diajak gitu ya. Ya udah, temanya apa? Kebetulan kalau ada karyanya saya ikut. Kalau nggak ada karyanya, ya saya bisa nolak gitu kan. Atau kalau saya dikasih kesempatan membuat 1-2 karya, oke lah gitu. Tapi kalau pameran tunggal lebih rumit, perlu persiapan yang sangat matang, bukan aja tema ya, tempat pun, displaynya, kemudian tata lampu, kemudian jumlah lukisan yang mau dipamerkan, belum ruangannya berapa tingginya, dinding itu yang akan saya pajang lukisan itu berapa tingginya, itu harus saya perhitungkan. Oke Pak, menarik. Langsung kita ke pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak untuk anak muda yang ingin berkarya seperti Pak Adi? Nah, jangan seperti saya, seperti orang-orang yang lebih hebat dari saya bukan siapa-siapa. Tugas anak muda itu satu, berontak secara intelektual ya. Kalau kita punya intelektual dan intelektual itu dipakai untuk memberontak, tentunya akan punya etika yang hebat dan karyanya akan hebat. Oke, jadi untuk menghasilkan karya yang hebat, ya berontak aja secara intelektual, nggak ada lagi. Diperlukan gebrakan ya baru. Harus berani.
harus berani ngambil resiko. Oke guys, jadi itu adalah wawancara kita hari ini dengan Pak Adi yang sangat berpengalaman tentunya. Sekian wawancara hari ini. Dadah. Terima kasih.